minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu izin ya, saya berdiri boleh di depan. Ibu ya, nanti kalau saya capek balik sendiri. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid Al-Ghufran Bapak Ustadz Mariman SAG serta seluruh jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat dan ibadah, istiqomah dalam dakwah, istiqomah juga dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa Ibu Puja Seratina SPDI, kita doakan juga beserta seluruh jajarannya juga yang kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur dalam taat dan ibadah, Allah berkahi usianya, berkah rezekinya, berkah juga ilmunya. Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah dalam menjalankan tugas-tugasnya, ya, mengajak para ummahat semuanya untuk tetap mengingat kepada Allah dan duduk di majelis taklim. Yang kami hormati penasehat Majelis Taklim Khairun Nisa Ibu Hajah Rosmania dan Ibu Hajah Yuni, sehat-sehat selalu Ibu ya, Masya Allah ya. Kemudian Ketua Majelis Taklim Al-Ghufran Ibu Hajah Sukati beserta seluruh jajarannya juga. Mana Ibu Ustazah? Ada, alhamdulillah ya. Kemudian seluruh Ketua Majelis Taklim seluruh Margahayu dari blok A sampai dengan blok E yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim saya, hormat saya kepada ibu semuanya. Yang kita doakan juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur dalam taat dan ibadah, Allah berikan istiqomah, Allah istiqomahkan dalam dakwahnya, Allah istiqomahkan juga dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati seluruh jamaah majelis taklim dari Sabang sampai Merauke Ibu ya, Masya Allah, yang hari ini berkenan hadir meluangkan waktunya di siang hari yang paling enaknya. Siang ini ngapain Ibu? Masya Allah ya Ibu, sudah ikhlas ridho untuk melangkahkan kaki untuk litolabil ilmi, untuk semata-mata menuntut ilmu, mencari ilmu, mencari keberkahan. Betul Ibu? Dari rumah mau kesini mau ngapain? Ya, taklim Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan bertambah ilmu. Tujuannya apa sih kalau kita sudah bertambah ilmu kita? Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, inayah, dan juga nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, sehingga pada hari ini Allah takdirkan kita semua bisa hadir di majelis ini, majelis yang mulia, majelis yang dinaungi oleh seluruh para malaikat, majelis yang senantiasa mendapatkan doa-doa daripada ikan-ikan yang di laut, semut-semut yang ada di dalam lubang-lubangnya, yang untuk kita semua memohonkan ampun untuk kita semuanya. Mudah-mudahan niat kita litolabul ilmi menjadi catatan amal baik buat kita semuanya Ibu ya. Hadirnya kita di sini, duduknya kita di taklim ini, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal ibadah buat kita
nikmat sehat walafiat juga kita bisa meluangkan atau kita bisa menggunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya, ya Bu ya. Sedikit tidak terlalu lama nanti saya akan menyampaikannya, sekarang aja sudah habis setengah 3 ya. Baik Ibu, sedikit nanti insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Salawat salam lalu kita sampaikan kepada qudwah kita, uswah kita, teladan kita, pemimpin kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kita semua adalah salah satu umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu jumpa lagi yang Bu ya sama saya ya. Sudah kenal kan ya Bu ya? Sudah kenal ya Bu ya? Alhamdulillah ya, Allah masih berikan kita kesempatan dalam keadaan sehat ya Bu ya. Kita berjumpa dalam keadaan sehat itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita di sana yang terbaring di rumah sakit Ibu ya, udah menggunakan alat bantu nafas, bukan hanya sekedar oksigen tapi menggunakan ventilator yang masuk ke jantung ya. Nah, kita doakanlah ya semua sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya, kembalikan lagi kesehatannya. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini setelah tawakuf hari ini taklim bulanannya Khairul Nisa, betul ya Bu ya? Jadi setelah Ramadan baru hari ini ketemuan. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya Bu ya. Bu Puja anggotanya alhamdulillah nggak ada yang absennya sampai hari ini ya. Ada semuanya, masih ada semuanya. Oh iya, maksudnya orangnya ada, masih itu maksudnya. Masih ada ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Allah berikan kita kesempatan di bulan akhir dari bulan Syawal. Ini udah terakhir, jadi akhir banget ya Bu ya. Lumayanlah masih ada satu hari ini ya kita di bulan Syawal. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal 'abidin wal faizin. Kullu 'amin ana wa antum bil khair. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah saumnya, ibadah qiyamul lailnya yaitu tarawih, ibadah tilawahnya. Ya Ibu ya. Dan mudah-mudahan kita berharap kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin ya. Doanya yang kencang ya Bu ya, bukan kencang teriak-teriak, maksudnya doanya yang banyak ya. Minta sama Allah mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan lalu diterima oleh Allah. Kita khawatir ya kalau ibadah kita tidak diterima, ibadah kita sia-sia. Kita berharap kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaitannya dengan halal bihalalin, menghalalkan dengan yang halal yang dia istilah bahasa Arab yang tidak ada di Jazirah Arab ya. Di Indonesia halal bihalalin itu sudah menjadi tradisi atau budaya setelah Ramadan, yaitu ketika Syawal ya. Kita ambil manfaatnya saja, kita ambil apa? Manfaatnya yaitu untuk saling bertemu, bersilaturahmi ya. Dengan kita bersilaturahmi, ketemu, saling mendoakan, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin ya. Kata Nabi, barang siapa yang bertemu, dua orang bertemu, kemudian satu sama lain saling berjabatan tangan, maka berguguranlah semua dosa-dosa seperti gugurnya daun dari pohon ya. Jadi manfaatnya kita silaturahmi yaitu satu sama lain saling mendoakan. Kita apa? Saling ikhlas mengikhlaskan,
tidak ada lagi apa Ibu? Tidak ada lagi dendam di hati, sakit di hati. Bu, saya tanya, kalau kita sakit hati enak kan? Bu, kita kesel banget sama si A, enak kan? Mau taklim, paling bisa pasti ketemu sama dia. Datang tapi duduknya kamu dekat. Bukan yang misalnya ya, di pojok banget ya. Gak mau ketemu ya. Coba kalau kita punya hati lapang, mau duduk di pojok kek, mau duduk di tengah kek, di belakang kek, di depan kek, enak-enak aja ya Bu ya. Baik-baik saja insya Allah Ibu. Kalau orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya baik, wajahnya juga Bu ya, auranya juga indah ya. Jadi skincare-nya dari Allah ya Bu ya. Skincare-nya dari Allah yang buat kita wajah kita menjadi bersih adalah hati kita, karena hati adalah pancaran yang ada di wajah kita. Jadi wajah kita bisa dilihat nih orangnya gimana gitu ya. Dan baik Ibu, itu hubungannya dengan silaturahmi ya. Jadi saya yakin Ibu sudah paham benar dengan halal bihalal ya, hikmah dari halal bihalal. Namun saya di sini akan menyampaikan sedikit, hanya satu poin saja ya. Satu poin yang insya Allah kita bisa bawa pulang, kita bisa amalkan, dan mudah-mudahan dengan itu Allah bukakan seluruh pintu rahmat. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah beberapa hal yang Allah akan cabut keberkahannya dalam hidup kita. Alhamdulillah. Ibu yang punya buku silakan boleh dicatat. Yang Ibu punya handphone silakan dicatat di handphonenya ya. Kalau sekarang mana sudah canggih ya Bu ya, nggak usah mau buku, udah pakai handphone aja, handphone juga bisa nyatet. Ya ada lagi yang nggak mau nyatet, ada lagi yang nggak mau ini, ngerekam aja. Nanti pulang di setel ulang ya. Apa ya Bu, yang namanya taklim, belajar, apa yang bisa kita catat karena sesungguhnya ketika kita belajar Ibu ya, ketika kita belajar maka pengingatnya adalah catatan kita, karena bahayanya ilmu adalah lupa ya. Masa kita ibadah terus lupa ya kan, ya apa ya gitu ya. Jadi ketika kita belajar boleh kita catat dengan kita catat, maka insya Allah kalau kita lupa kita bisa buka catatan, ibunya kita pakai apa ya, apa saja hal-hal yang bisa dicabut keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya, mungkin satu poin saja, nanti pertemuan selanjutnya barangkali kita bisa bahas lagi ya Bu ya. Ibu, yang pertama adalah Allah akan angkat keberkahan itu manakala tidak ada ketakwaan di dalam hati kita dan tidak ada rasa khusyuk, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Ibu mau catat dulu indeks Al-Qur'annya, boleh Ibu catat. Yang pertama surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Surat Al-Anfal itu surat 8 ayat 2 sampai 4. Tulis dulu indeksnya. Kemudian yang kedua adalah surat Al-A'raf ayat 96. Ya, surat Al-A'raf itu surat 7. Kemudian surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang tadi sudah dibaca sama Khalinya, Masya Allah ya. Itu adalah ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa takwa artinya apa sih Bu? Datang apa jawab? Saya boleh duduk ya Bu ya. Apa Bu takwa Bu? Taat boleh. Kalau saya mah bebas aja. Ibu mau jawab apa? Ayo, takwa apa Bu? Taat. Sama lagi? Ya? Mendekatkan diri kepada Allah boleh.
menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya boleh, ya Bu ya. Menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan kesadaran sepenuh hati, ya Bu ya, atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya setiap hari Jumat para khotib Jumat selalu mengingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, ya, karena sesungguhnya ketika kita tidak ada ketakwaan maka Allah cabut keberkahan, ya. Tadi kita bisa lihat di surat Al-A'raf ayat 96. Boleh? Buka. Ada yang buka-buka? Saya kasih baca terjemahannya saja. Siapa yang sudah siap? Ini sudah siap. Surat Al-A'raf ayat 96. Surat 7. Sudah ada yang dapat? Ya. Iya, artinya aja 96. Dan sekiranya Cek. Gak mau, kejauhan kali. mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari? Cukup Bu, satu aja. Ya, pegang aja. Iya, baik Ibu. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi. Masyaallah, ya Bu ya. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk bumi ini, ya, penduduk bumi ini amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lafatahna, niscaya akan kami bukakan barakatim minas samai wal ardh, keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ya, kalau kita beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan. Berarti sebaliknya Bu ya, kalau kita tidak beriman, kita tidak bertakwa, maka keberkahan itu akan diputus oleh Allah. Ya. Walakin kadzabu, dan akan tetapi mereka apa? Mereka mengingkari, mereka kafir. Ya, fa'akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka azab. Dengan sebab apa? Dimakan yang sibun, karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, itulah buah dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi janji Allah tidak pernah meleset tuh ya. Nah ini dia, sekarang kita bagaimana cara kita menyuburkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Bu. Kita merawat, menyuburkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, dengan kita duduk di taklim ini, mengajak teman-teman, sahabat-sahabat yang belum ikut taklim Bu, ya, insya Allah mandalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan kepada jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan mereka yang melakukan tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Nah, Ibu suka ngajak temannya Bu, taklim ya Bu ya. Ya, insya Allah Bu ya. Kadang suka ada juga kata-kata yang gak enak. Ngapain taklim? Dia aja yang taklim aja, sering taklim aja masih begitu, masih suka ngibahin orang, masih juga ngomongin orang. Lah apalagi kagak taklim ya Bu ya. Bu,
Apa mereka merasa mereka lebih baik, ya kan? Nah, Ibu, setelah kita seperti ini nih, yang Bu ya, rapi, duduk, cantik, Masya Allah, seperti ahli-ahli surga, Bu, kita keluarkan, Bu ya, apa yang sudah kita pelajari, kita keluarkan kepada teman-teman yang memang belum doyan sana ngaji, ya Pak ya Bu? Ada Bu tetangganya yang masih belum mau diajak ngaji? Masih ada ya, karena memang nih, ya kalau yang namanya majlis taklim memang Bu sama, di mana-mana juga sama Bu. Ya para ibu-ibu pimpinan majlis taklim sabar ya Bu ya, harus sabar banget ngajakin jamaahnya, makanya dibentuk kepengurusan supaya kita nggak jalan sendirian, dibentuk kepengurusan supaya pengurus bisa ngebantu kita Ibu ya. Ada udah banyak 30-50 orang rontok lagi ya Bu ya. Tapi jangan jangan putus asa Ibu ya, tetap terus berjuang mengajak kepada teman-teman yang lain untuk kebaikan. Nah itu janji Allah Ibu ya, janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah kemudian kriteria sekarang, kriteria orang yang bertakwa itu yang seperti apa sih? Ya, mari kita baca ya dari surat Ali Imran dulu ya, surat Ali Imran ayat 133 dan 134 aja ya Bu ya, 2 ayat aja ya, boleh dipakai mic-nya Bu ya, artinya aja ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi, dan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, terima kasih ya. Surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya ya. Jadi wasari'u, perintahnya wasari'u itu asal katanya sari, artinya lari ya. Jadi cepat-cepat. Jangan apa? Jangan jalannya lambat. Ya, kalau untuk menggapai ampunan Allah, menggapai surga Allah, perintah Allah suruh cepetan, jangan ditunda ya. Mau berangkat ngaji nih ya, udah disamper sama temennya, udah datang ya, udah mau duluan nih, ibu duluan, saya terbelakangan. Akhirnya pingin mulai ngaji, pingin mulai taklim, di mana misalnya? Ntar besok, nggak jadi Ibu, kita khawatir ajal segera menjemput kita. Berapa banyak teman-teman kita yang masih sehat, ujuk-ujuk apa Bu? Tahu-tahu meninggal. Jadi sekarang Ibu, ya sekarang banyak banget orang yang meninggal mendadak, ya. Ibu, saya Masya Allah banget ini Bu, saya mengenal Al-Ghufron dari saya masih gadis Bu. Saya belajar di Al-Ghufron Bu, sampai hari ini ilmunya masih saya pakai Bu. Saya dulu ikut pelatihan menyelenggarakan jenazah, mengkafani jenazah di sini ya Bu. Bukunya masih ada, masih saya simpan ya. Dulu penyelenggaranya saya lupa penyelenggaranya ya Bu ya, dari luar. Nah itu saya belajar dari Masjid Al-Ghufron yang alhamdulillah sampai hari ini sekarang saya menjadi ambil jenazah Bu. Ya, jadi selain ibu rumah tangga, selain mengajar juga ya, saya juga ambil jenazah. Tapi saya independen Bu, saya nggak mau terikat sama siapapun ya. Jadi karena saya punya kegiatan yang lain, jadi saya khawatir kalau saya terikat itu nanti
kalau saya sedang di luar kota misalnya ya, nanti saya tidak bisa menjalankan tugas jadi dosa. Tapi kalau saya sih independen, di mana saja ya saya templok di situ dah. Ya di mana siapa aja yang membutuhkan, insya Allah saya siap. Ya kami punya tim, alhamdulillah. Bu saya rekrut dari guru-guru TPQ ya Bu ya. Jadi apa? Jadi ambil jenazah. Nah itu manfaat dari kita taklim. Ya dari kita belajar, masya Allah itu udah berapa jenazah, udah berapa puluh jenazah, apa udah berapa ratus jenazah itu sudah sudah diurus sebanyak itu pula pahalanya mengalir kepada yang memberi ilmu ya Bu ya, masya Allah ya itulah manfaatnya kita belajar. Nah ya jadi kita belajar itu apa jangan ditunda tunda. Boleh saya berdiri lagi Bu? Iya, saya berdiri lagi. Ibu maaf ya saya masih muda tapi saya masih muda. Itu duduk. Jadi saya duduk berdiri. Bu jangan capek ya. Bu jangan capek dengan saya ya. Nah, lanjut lagi ya Bu ya. Kita lanjut lagi. Jadi menggapai surga harus cepetan. Jangan ditunda jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda, apakah kita masih punya kesempatan lagi? Ya. Nah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Diberikan, disediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna amwalahum ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah, ini di satu ayat ini 134 ini kriteria orang-orang yang bertakwa luar biasa. Satu, alladzina yunfiquna, orang yang bisa berkontribusi. Jadi kontribusi itu bukan hanya sekedar mal, bukan sekedar harta, bukan hanya sekedar uang. Kita nggak bisa pakai uang, kita bisa pakai tenaga, betul Bu? Kita nggak bisa pakai tenaga, kita bisa pakai pikiran. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, kita sumbangsikan untuk apa? Untuk agama, ya. Ibu yang diajak untuk jadi pengurus majelis taklim, jangan ngerasa orang saya udah benar-benar masuk juga disalahin. Malas. Bu, itulah pekerja sosial ya Bu ya. Pekerja sosial mah bagus yang begitu. Jelek diomongin ya. Jelek diomongin, bagus juga sama diomongin. Ya Bu ya. Harus apa? Kita harus istiqomah, harus sabar. Ya, kalau nggak sabar, Bu, ya. Nah, itu ya. Yang pertama adalah berkontribusi walaupun dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Sedekah enggak mesti harus banyak, sedikit ya, tapi istiqomah dawam. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Kata Nabi apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwam, yang dawam, terus menerus, istimror, istiqomah. Ya Bu ya? Wa inqalla, walaupun dikit. Sedekah sehari 2.000, besok 2.000, besok 2.000. Yang satu bilang, saya emang nggak mau 2.000. Saya sekalian aja. Ya, tahu-tahu sakit ya, gedebuk tadi ya, nggak punya kesempatan yang istiqomah 2.000 30 hari jadi berapa Ibu? Udah 60.000. Manfaatnya itu kira-kira ya, itu untuk satu orang. Jamaah Khairun Nisa ada berapa ratus orang Bu? Ada 1.000, masya Allah tuh ya, 10 majelis taklim ya kan ya, yang tergabung dalam Khairun Nisa, masya Allah.
Allah 2000 akhirnya bisa menyantuni anak-anak setiap bulannya. Masya Allah. Ya, itu karena istiqomah ya. Saya mah nggak bisa buat makan, saya ada susah, boro-boro buat ngasih, ya Bu. Jangan, ya. Ibu dikasih uang belanja 500.000 sehari, jangan semuanya Bu. Dibelanjain, amin, amin Bu. Yang dikit-dikit saya pusing Bu. Ya, udah biasa, udah 500.000, jangan semuanya dihabisin buat belanja ya Bu ya. Yang Ibu belanjain buat makan, besok pagi habis selesai di toilet. Yang Ibu belanjain baju baru, baju selesai ketika sudah besar. Ibu-ibu kan Ibu majelis lain 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali pakai, udah ogah pakai. Iya Pak iya? Tuh kan? Ya, ratusan ribu. Ya, kemudian apa? Usang begitu saja. Ya, tapi yang kemudian yang kita tabung, misalnya kan tadi 500.000 buat belanja Ibu sehari. Ibu tabungin. Ya, Ibu tabungin misalnya 200.000. Kalau udah banyak nih, udah banyak Bu, Ibu mati. Maaf. Misal 200.000 sehari Ibu tabungin, dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun kan banyak ya Bu ya. Nah, jadi Ibu belum pakai, Ibu saking rapinya itu ya, saking primpennya. Jadi Ibu nabung. Belum dipakai itu duit, kitanya keburu mati. Duitnya buat siapa? Yang hidup. Buat jadi apa? Buat jadi rebutan. Apalagi kalau Ibu bisa beli villa, amin. Ibu bisa beli kontrakan, amin. Ibu bisa beli kendaraan yang mewah, amin. Ya, itu yang pakai siapa besok? Yang ini? Ibu beli gelang, segede-gedenya gelang, ya Ibu beli. Kalung segede-gedenya kalung, Ibu simpen aja tuh, ya. Tahu-tahu Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk jemput kita. Nah, yang pakai kalung sama gelangnya siapa? Aduh, istri mudanya suami kita. Ya, Ibu mau bilang apa? Gak boleh. Ya, Ibu balik lagi, bisa. Sorry. No. Ini tabungan saya ya. Boleh, bisa begitu Bu. Nah, yang kekal abadi dari uang 500.000 yang 500.000 sehari, yang tadi uang belanja, ada yang Ibu sisihkan 2.000 sehari. Alhamdulillah, itu yang akan menjadi teman kita nanti ketika kita dikubur Bu. Ya, siksaan itu enggak nanti pas lagi udah setelah hari kiamat, tidak Ibu, menjelang ajal, sakaratul maut. Ya Bu, sesungguhnya sakaratul maut itu sakit sekali. Cuma 10 menit. Ya, itu sakit. Nah, bisa jadi dengan amal yang sedikit itulah yang akan membantu kita Ibu ya. Insyaallah bisa ya Bu ya. Nah, lanjut lagi ya. Wal kadhiminal ghaidha, dan bisa menahan marah ya Ibu. Ada nggak temannya yang suka ngeselin? Punya nggak? Ada teman yang suka ngeselin? Ya, Ibu suruh saja ya Bu ya. Jangan diomelin ya. Tahan, sabar ya. Wa'afina anin nas, maafin kalau dia bikin salah. Bisa Bu? Bisa. Mulai hari ini ya, turunkan ya ego kita, turunkan marah kita ya, latih diri kita supaya kita jadi orang yang bertakwa. Mau kan surganya antara langit dan bumi luasnya? Mau? Nah ya, insyaallah itu ya. Tahan rasa marah, kemudian maafkan teman-teman, dan biasakan menjadi orang yang muhsin, yang selalu berbuat kebaikan. Lanjut surat Al-Anfal ayat 2 dan 4. Cepat aja ya, 5 menit lagi deh ya. Kita lagi asar jam berapa Bu? Jam 3 kurang ya? 3 lewat 11 ya. Sebentar lagi kita kebut aja
ya. Surat 2 ayat surat Al-Anfal surat 8 ayat 2 sampai 4. Ya, boleh dibaca cepat aja. Surat 8 dulu. Ada yang udah dapat? Ya. Ayat 2 sampai 4. Artinya aja. Iya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibicarakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Masya Allah, Ibu ya. Ini kriteria orang yang beriman lagi di dalam surat 8 ayat 2 yaitu orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, jangan demi Allah sumpah segala macam, tapi sumpahnya sumpah palsu. Ya, Alhamdulillah apabila disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Nah, kita kalau bergetar hatinya apa Bu? Nah, belum makan. Kebetulan ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, zadatuhum imanan, akan bertambah keimanannya. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina yuqimuna shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Ya, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menginfakkan sebagian dari rezeki mereka itu orang-orang yang beriman, ya, lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfiratun, ampunan Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Masya Allah, ya. Nah, ini adalah janji Allah buat orang-orang yang bertakwa. Jadi akhir kata dari saya Ibu, ya, penutup dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu mari sama-sama kita syukurkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menggalang taklim ini, terus taklim, jangan pernah bosan ya Bu ya. Ngaji yang mengkaji ilmu agama, jangan sampai jangan bosan, karena sesuai kewajiban kita belajar minal mahdi ilallah, dari mulai kita dibelai orang tua kita, dibuai orang tua kita, sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Baik Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya, menjadi penyemangat buat kita semuanya. Setidaknya ini adalah menjadi bekal buat kita semuanya. Baik, sebelum kita tutup taklim kita, mari sama-sama kita berdoa Ibu ya. Kita tundukkan kepala kita angkat kedua belah tangan kita hadapkan hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam jiwa kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, dengan sehat Allah berikan kita kesempatan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran juga sebagai pendamping dari suami kita Ibu ya, karena tidak sedikit suami-suami kita yang membutuhkan kesabaran kita, betul Ibu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh-saleh, anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua, anak-anak yang manfaat di kemudian hari. Kita doakan juga untuk suami kita tercinta yang masih ada, mudah-mudahan Allah jaga jasadnya, Allah jaga mata hatinya, Allah jaga iman Islamnya, Allah kumpulkan kita semua di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga untuk orang tua kita semuanya yang mungkin masih ada di tengah-tengah kita, tapi jauh dari jangkauan kita, jauh dari kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jaga mereka,
Allah lindungi mereka, Allah angkat semua penyakitnya, Allah kembalikan lagi kesehatannya, diberikan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan akhir hayatnya husnul khotimah. Untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya, diberikan lagi kesehatannya, Allah berikan kesabaran baik yang sakit maupun yang merawat, sabarnya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda yang oleh segala dosa-dosanya. Kita doakan juga untuk ahli baik kita, keluarga kita yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, ayah bunda kita, kakek nenek kita, uyut-uyut kita, kerabat-kerabat kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita di taklim ini, ya kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, ditingkatkan dan luaskan kuburnya, ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus untuk semua para pengurus, para ketua majelis taklim, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan istiqomah dalam dakwah. Kita baca surat Al-Fatihah dengan niat yang ikhlas, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Irhamna ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa ta'ala an kulli sahabati wa qadati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina wa dhammihim alaina ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata ma'wahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min riyadil niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih dunyana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang-kurangnya mohon merupakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ila liqa, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dengan membaca doa kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.